Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wiwi Triwigati Soab dari kelas 3D Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di video kali ini saya akan membahas materi bab 5 tentang kertas kerja audit. Ada 9 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi kertas kerja. Kedua, tujuan pembuatan kertas kerja. Ketiga, pembuatan kertas kerja. Keempat, isi kertas kerja. Kelima, prinsip umum kertas kerja. Keenam, tipe kertas kerja. Ketujuh, susunan kertas kerja. Kedelapan, kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. Dan yang terakhir, pengarsipan kertas kerja. Yang pertama, definisi kertas kerja. Kertas kerja adalah semua berkas atau dokumentasi prosedur audit dan temuan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien. Berkas yang berasal dari klien yaitu neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisa umur piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan juga surat pernyataan langganan. Yang kedua ada analisa auditor. Berkas yang berasal dari analisa auditor yaitu berita acara cast of name, pemahaman dan evaluasi interkontrol. Ketiga, analisa penarikan aktiva tetap. Yang keempat, analisa mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts. Dan kelima, working balance sheet. Keenam, working profit loss. Yang ketujuh, top schedule. Kedelapan, sporting schedule. Kesembilan, konsep laporan audit. Dan yang ke-10, management ladder. Dan yang ketiga yaitu pihak ketiga, berupa informasi dari piutang, utang, bank, dan juga penasehat hukum perusahaan. Yang kedua, tujuan pembuatan kertas kerja. Berikut beberapa tujuan yang dapat dicapai dengan pembuatan dan penyimpanan kertas kerja yaitu 1. Kertas kerja berhubungan dengan ketiga kelompok standar auditing, yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Kedua, sebagai alat untuk melakukan koordinasi, mengorganisasi, dan mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan audit. Ketiga, bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai standar auditing. Keempat, sebagai pedoman dalam melaksanakan audit berikutnya. Kelima, memberi dukungan yang prinsipil atas laporan audit. Materi yang ketiga, pembuatan kertas kerja. Pembuatan heading yang berisi nama klien dan judul untuk mengidentifikasikan isi kertas kerja serta tanggal neraca periode audit. Kedua, nomor indeks yang dimaksud untuk memudahkan identifikasi dan referensi silang antar kertas kerja. Ketiga, tick marks yang berupa simbol-simbol yang digunakan auditor untuk membuat referensi penjelasan naratif pada kertas kerja. Dan yang terakhir, pencantuman tanda tangan pembuat maupun penelaah dan tanggal pembuatan serta penelaah. Materi yang keempat, isi kertas kerja. Menurut SA Seksi 339, kertas kerja paragraf nomor 5, kertas kerja harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar auditing yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh auditor. Yang kedua, kertas kerja harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, kedua, dan ketiga. Materi yang kelima, prinsip umum kertas kerja. 1. Pembuatan kertas kerja harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Hindarkan pekerjaan salin menyalin yang tidak diperlukan. Buktikan keterangan lisan yang diperoleh melalui pengajuan pertanyaan. Keempat, jangan meninggalkan suatu pertanyaan tanpa ada jawaban yang jelas. Kelima, tuliskan segala masalah relevan yang ditemukan pada saat melaksanakan audit. Lanjut ke materi ke-6, tipe kertas kerja. Pertama, program audit. Kedua, working trial balance. Ketiga, ringkasan jurnal penyesuaian dan jurnal pengklasifikasian kembali. Keempat, daftar pendukung. Kelima,
daftar utama, dan yang keenam, memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung. Materi yang ketujuh, susunan kertas kerja. 1. Draft laporan audit, laporan keuangan auditan. Ketiga, ringkasan informasi bagi penelaah. Keempat, program audit. Kelima, laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat klien. Keenam, ringkasan jurnal penyesuaian. Ketujuh, working trial balance. Kedelapan, daftar utama. Dan yang terakhir, daftar pendukung. Materi yang 8, kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraf nomor 6 mengatur bahwa kertas kerja adalah milik KAP, bukan milik klien atau milik pribadi auditor. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh KAP diatur dalam aturan etika komportemen akuntan publik yang berlaku. Materi yang ke-9, pengarsipan kertas kerja. 1. Arsip permanen berisi tentang kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien. Kedua, bagian organisasi dan luas wewenang serta tanggung jawab pada manajer. Ketiga, pedoman akun, pedoman prosedur, dan data lain yang berhubungan dengan pengendalian intern. Keempat, kopi surat perjanjian penting yang mempunyai masa berlaku jangka panjang. Yang kelima, tata letak pabrik, proses produksi, dan produk pokok perusahaan. Dan keenam, kopi notulen rapat direksi, pemegang saham, dan komite-komite yang dibentuk klien. Kedua, ada arsip kini berisi tentang arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan. Dan yang terakhir, arsip kini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit. Itu tadi sedikit pembahasan pada materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe ya, karena itu semua gratis. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram saya di bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.